Yo, Mas Put di sini yang bakal menemani pagi, siang, sore, dan malam kalian. Yes, di tangan gue sekarang ini adalah Chamber Helmet, salah satu helm lokal. Buat kalian yang nggak tahu, Chamber Helmet ini tuh salah satu brand helm dari kota Solo yang udah memulai produksi helmnya itu dari tahun 2014 sebenarnya. By the way, terima kasih buat Mas Emon yang punya Chamber Helmet dan yang udah kirimin helm ini ke rumah gue, jauh-jauh ke Jakarta dikirimin. Semoga kedepannya gue ada waktu dan kesempatan untuk main ke workshopnya Chamber Helmet di kota Solo. Sedikit menceritakan tentang helm Chamber yang gue punya nih. Helm Chamber ini yang punya gue ini berjenis 500 TX Basic Slim Head gitu. Ya memang gak banyak aneh-aneh gitu ya, cuma helm slim head aja. Dan helm ini sudah, kalau di sini ada tulisannya sudah DOT certified dan juga Australian certified. Dan secara bahan, helm ini tuh kayak dari apa ya? Dari fiber sama resin. Karena kalau kalian perhatiin tuh ini tuh masih raw gitu, masih kelihatan bahan fibernya, terus disiram entah vernis atau emang resin, terus jadi kayak gini. Kayak terlihat tidak sempurna, padahal ini adalah ketidaksempurnaan yang memang disengaja. Kalau ngomongin secara desain dan bentuk helm, sepertinya memang helm ini tuh didesain buat kalian yang suka pakai motor-motor custom, motor-motor klasik, skuter, Lambretta, Vespa, bebek-bebek gitu ya. Pokoknya motor-motor yang bergaya klasik gitu. Karena kayaknya agak kurang cocok kalau misalnya kalian pakai motor sport terus pakai helm ini. Ya boleh-boleh aja sih, tapi untuk lingkar kepala gue di helm-helm lain, lingkar kepala gue tuh ukurannya tuh kalau nggak salah sekitar 56 sampai 57 cm gitu secara lingkar kepala. Makanya di helm-helm lain tuh biasanya gue pakai size M. Dan kebetulan di Chamber Helmet ini, kalau nggak salah nih untuk seri yang 500 TX ini tuh all size ya. Jadi cuma ada satu size buat semuanya. Dan gue tidak merasa kegombrongan atau kekecilan. Ini gue ngerasa pas banget. Gue pakai helm ini tuh gue nggak ngerasa ada kegedean, gue nggak ngerasa kesempitan. Dan secara pemakaian helm juga gue masih ngerasa nyaman gitu. Oh ya, by the way, buat kalian yang belum pernah pakai helm slim head kayak gini, helm slim head tuh kan nggak ada sih busanya di samping sini, tapi itu bukan busa yang tebal kayak helm-helm biasa gitu. Buat kalian yang belum pernah pakai helm slim head, pasti di awal, gue sih waktu di awal pakai helm slim head emang rasanya agak aneh gitu sama helm ini. Tapi lama-kelamaan kalau kalian pakai itu nyaman kok. Di awal itu memang butuh pembiasaan aja, tapi lama-lama kalian akan terbiasa sama helm-helm slim head kayak gini. Ya karena helm slim head ini tuh bener-bener nge-slim, ya it's a slim head yang nge-slim nge-fit di kepala lo, nggak jadi gede gitu kepala lo saat pakai helm ini. Tuh, jadi kalau yang nggak terbiasa tuh akan ngerasa aneh gitu. Ya memang secara helm ini dibuat tuh ya pure buat gaya gitu. Tetap ada keselamatannya, tapi kalau kalian bandingkan dengan helm-helm seperti ya Arai, AGV, ya beda gitu. Ini emang bener-bener helm buat gaya, bukan buat helm kebut-kebutan di jalan gitu. Ya sebenarnya nggak boleh juga sih kebut-kebutan di jalan, tapi maksudnya ini bukan helm yang kalian lu paham kan maksud gua. Kalau ngomongin bagian dalam helm ini tuh sebenarnya tetap ada busanya. Slim head tuh nggak bener-bener cuma shell langsung ke kepala lu, nggak. Dia tuh tetap ada busanya. Memang busanya tuh nggak begitu tebal, tetap nyaman walaupun tipis. Gue sih masih ngerasa nyaman ya di helm ini. Dan di bagian atas ini tuh kalau kalian perhatiin ada tali gitu nih. Buat nge-adjust si busa sesuai dengan bentuk kepala kita. Keren loh bisa kepikiran gini. Apa emang ini tuh hal yang lumrah atau cuma di Chamber Helmet ini? Gue nggak tahu. Karena di merek lain, gue punya salah satu helm slim head juga di merek lain, itu nggak terjadi nih, nggak ada tali-tali ini nih. Jadi apakah ini inovasi dari Chamber Helmet? Dan di bagian dalamnya tuh ada bahan. Ini bahan apa sih ini namanya, gue nggak tahu. Tapi ini bahan yang sering ada di helm-helm
Kalau kalian punya helm dan kalian bisa ngerasain ini, kalian pasti tahu nih bahan ini. Tapi gue nggak tahu nama bahannya, entah fabric atau apa. Ditambah jahitan warna kuning mempertegas bagian dalamnya tuh kelihatan gitu, ada jahitan-jahitannya warna kuning. Dan pada bagian strapnya, di ujung strapnya yang mengikat ke helm nih ada bahan dari kulit sintetis ini. Ini kulit sintetis. Terus dia udah menggunakan strap berjenis double D-ring. Kenapa disebut double D-ring? Sebenarnya karena ini nih, ada ring namanya D-ring. Ada 2, makanya disebut double D-ring. Sedikit attention to detail, ini kan ada 3 kancing nih yang akan mengancing ke kancing ini. Biar strap ini tuh nggak ngelewer-ngelewer gitu ketika kalian pakai. Dan di setiap kancing ini tuh ada logonya si chamber helmet ini kalau kalian perhatiin. Keren kan? Detail yang gue suka. Nih buat kalian yang masih bingung gimana cara pakai helm double D-ring, ini gue kasih contoh nih cara pakainya. Jadi kalian masukin helm ke kepala kalian, masukin kepala ke helm kalian. Terus ini tuh kan ada 2 ring nih, ada cincin, ada 1, ada 2. Yang pertama kalian masukin dulu dua-duanya. Nih, masukin dua-duanya. Setelah udah fit sama kepala kalian, ring yang depan kalian dorong ke depan, ditarik ke bawah, terus masukin ke ring yang belakang. Udah. Kalau udah gini, nih yang tadi gue bilang biar nggak ngewer-ngewer kalau kalian pakai, ini tuh ada pin gitu, ada 3. Kalian klik di lubang ini yang tadi. Udah deh, kalian pakai helm ini nggak kemana-mana kan? Nggak. Tuh. Dan bagusnya double D-ring ini itu tuh kalau terjadi apa-apa nggak mudah copot gitu, karena semakin lu tarik ini tuh akan semakin kencang gitu. Jadi secara safety harusnya udah cukup bagus ya helm ini. Oh iya, by the way, helm chamber itu kalau kalian beli nggak include sama kaca ini. Kaca ini tuh sebenarnya kaca yang gue tambahin sendiri, karena helm ini gue pakai buat harian seperti gue bilang tadi. Jadi gue butuh banget nih yang namanya kaca kayak gini, karena apalagi cuaca lagi kayak gini ya. Gue nggak tahu kapan hujan, kapan panas. Jadi daripada hujan terus mata gue sakit kena air hujan, mendingan gue beli visor kayak begini nih, buat menangkal air-air hujan yang bakalan langsung ke muka gue. Dan seperti gue bilang tadi, helm ini tuh bisa kalian desain sendiri. Kalian bisa konsul, ngobrol sama yang punya chamber, Mas Emon, atau sama admin lah. Kalian bisa konsultasi kalau kalian mau ngelukis helm ini dengan desain seperti yang kalian mau. Dan waktu kemarin Mas Emon mau kirim helm ini, desain yang gue mau tuh simple banget sebenarnya. Gue cuma mau helmnya nggak terlalu banyak ornamen, dengan tulisan seperti ini nih, tulisan Jepang ini tertulis Wabi Sabi, artinya find beauty in chaos, sama seperti yang ada di bio Instagram gue. Kayak gue harus bisa bersyukur di setiap kesempatan, walaupun itu dalam kondisi yang terburuk. Jadi sebenarnya itu desain yang gue mau nih cuma desain ini doang, tapi sama Mas Emon ternyata dikasih ada ornamen api-api nih di sini. Ada api-api yang dilukis, dan nggak salah ternyata ornamen api-api ini tuh menambah kesan klasik dari helm gue. Dan adanya di sebelah kiri aja, sebelah kanannya tetap polos. Sejujurnya gue tuh masih mencari kekurangan dari helm ini. Helm ini tuh ya bukan karena helm ini gue dikasih makanya gue nggak nemu kekurangannya, tapi entah kenapa gue masih belum menemu kekurangan helm ini. Kalau mau cari kekurangan dari segi shape, dari segi bentuk gitu, bentuk helm ini tuh pas di kepala gue. Gue tidak merasakan adanya keluhan gitu, karena balik lagi di helm slim head gue yang brand satu lagi, di bagian belakang ini tuh gue punya keluhan. Di bagian belakang itu tuh gue agak kayak gombrong gitu, dia ada gap yang cukup jauh gitu di belakang ini kepala gue, karena
size-nya juga sama-sama all size, tapi di situ mungkin karena shape-nya beda kali ya, shape bentuk shell-nya tuh beda, jadi gue nggak begitu nyaman gitu karena ada gap segini kali, lumayan lah ada gap segini dari belakang kepala gue ke shell helm di brand yang itu, dan gue tidak menemukan hal itu di sini. Ini tuh bener-bener ngepas tuh, ngepas di kepala gue, dan gue nyaman pakai helm ini. No issue sama helm ini. Sampai detik ini gue belum menemukan kendala apapun. Dan gue rasa teman-teman gue yang pakai helm ini juga merasakan apa yang gue rasakan kayaknya. Ya secara desain sih gue masih belum menemukan kekurangan ya. Tapi mungkin karena gue baru pakai helm ini tuh sekitar 1-2 bulanan. Dan sejujurnya gue belum pernah pakai helm ini tuh buat touring yang bener-bener di jalan tuh lebih dari 5 jam gitu gue di atas motor. Karena gue pakai helm ini selama ini mentok-mentok mungkin 1-2 jam lah di motor, dan gue masih sangat nyaman gitu. Mungkin kedepannya gue ada kesempatan buat touring ke Solo gitu dengan helm ini, baru tuh gue bakalan tahu gimana rasanya pakai helm ini lebih dari 5 jam gitu, 5-10 jam di motor gitu. Gue mungkin baru akan tahu gimana, apakah gue nyaman atau ada kendala gitu. Tapi sampai sekarang sih gue masih belum menemukan kendala apapun dengan pemakaian di dalam kota. Bahkan gue bisa kasih nilai plus gitu kalau kalian pakai helm ini di dalam kota aja. Nah, kurang lebih itu review singkat pemakaian chamber helmet ini yang gue pakai sekitar 1-2 bulanan ini. Dan buat kalian yang suka sama chamber helmet ini dan pengen juga helm ini, kalian bisa cek Instagramnya @chamberhelmet. Dan yang suka juga nih sama jenis helm slim head basic 500 TX ini, kalian bisa beli di harga kalau nggak salah sekitar 1,5 juta untuk helm ini. 1,5 juta kalian udah dapat helm dengan bahan fiber, dan mungkin bisa kalian lukis juga. Udah double D-ring di sini. Is it worth it buat kalian? Buat gue sih dengan helm seganteng ini, it's worth it. It's totally worth it. Ya semoga video ini bisa menjelaskan kalian yang masih bingung tentang si chamber helmet itu. Buat kalian yang pengen beli chamber helmet juga, tapi masih bingung, belum ada rekomendasi atau belum ada yang nge-share gimana pengalaman menggunakan chamber helmet. Semoga video ini bisa membantu kalian. Dan buat kalian yang suka sama konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga kalian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya nih, biar kalian tahu konten-konten apa yang bakalan gue upload di YouTube gue ini. Dari Langit Jakarta, Mas Put di sini dan juga Chamber Helmet signing out from the air. Bye bye.